Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Rahmat. Kali ini Pak Rahmat akan membahas tentang soal tryout nomor 32. Dan semoga Pak Rahmat doakan anak-anak selalu sehat walafiat dan harus semangat belajar supaya besok mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas nomor 32. Perhatikan gambar berikut, yaitu ada gambar seorang anak sedang bersujud. Pertanyaannya, bacaan sholat yang tepat sesuai gambar gerakan sholat tersebut adalah, kalau sujud itu jawabannya mana? Yang betul adalah yang B. Pak, kok yang B? Kok nggak ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Sama. Mana yang betul, Pak? Dua-duanya sama yang betul. Karena pilihannya sih tidak ada subhana rabbiyal a'la, maka yang dipilih adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, anak-anak. Kalau yang A ini Robbi Firli, ini bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, yang C ini dua iftitah, dan yang D adalah Rabbana lakal hamdu bacaan i'tidal. Baik, langsung saja selanjutnya. Nomor 33. Perhatikan lafaz zikir berikut. Astagfirullahaladzim, pasti udah banyak tahu ya. Arti dari lafaz zikir tersebut adalah astagfirullah, artinya memohon ampun. Berarti kita cari yang D jawabannya, anak. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Azim itu agung. Maka pada Asmaul Husna Al-Azim itu berarti Maha Agung. Astagfirullah itu mohon ampun artinya. Untuk mempermudah kita saja. Baik. Pak, kalau alhamdulillah. Nah, kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pak, kalau subhanallah, maha suci bagi Allah. Pak, kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dan yang lainnya. Baik, sekarang kita bahas nomor 34. Salah satu hikmah sholat berjamaah adalah kita akan menjadi seseorang yang taat kepada pemimpin. Contoh perilaku yang mencerminkan ketaatan kepada pemimpin di rumah adalah A, B, C, atau D? Mana? Ayo, nomor 34. Jawabannya betul adalah yang A. Menaati perintah ayah dan ibu untuk berbuat kebaikan. Ini yang paling betul. Yang B coba. Hal yang juga saja, jelas salah. Berani membantah, wah udah jelas salah berani membantah. Mengabaikan, udah kata-kata sudah mengabaikan, berarti sudah salah jelas ya. Jawaban nomor 34 adalah yang A. Dan nomor 35. Nah, kalau melihat gambar seperti ini masih suruh mengurutkan. Nah, betul kan? Nah, urutkanlah gerakan wudhu yang benar ditujukan nomor untuk mempermudah kamu hafal akhir dulu atau yang awal dulu. Yang akhir atau yang awal. Nah, baru kita di pilihan. Berarti nomor 5 nanti di awal, nomor 1 di akhir. Itu saja. Itu yang paling mudah untuk cara mengerjakan paling cepat. Lalu kita cek coba, ada nggak? Oh, ternyata ada 5 yang pertama dan kemudian akhir nomor 1. Jadi jawabannya C. Tidak perlu kita teliti satu-satu. Cukup cari yang awal dan cari yang akhir nomornya. Lanjut ya. Nomor 36. Amalan ibadah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat raweh. Berikut ini yang merupakan ketentuan sholat raweh adalah ketentuan sholat taraweh dilakukan setelah sholat isya, betul? Dan sebelum sholat subuh. Nah, salah satunya dilaksanakan boleh berjamaah, boleh munfarid atau sendirian. Coba kita cek. Dilaksanakan setelah diawali dengan khutbah, bukan? Ini sholat Jumat ini. Dilaksanakan di masjid dengan cara berjamaah, boleh, tapi kita simpan dulu. C. Dilaksanakan sepanjang hari di bulan Ramadan, sepanjang hari waktunya malam. D. Dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Nah, yang paling tepat yang ini, setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Itulah ketentuan dari sholat tarawih. Nah, walaupun di sini ada dilaksanakan di masjid dengan cara berjamaah, banyak definisinya, sholat Jumat, sholat 5 waktu. Nah, tapi yang paling tepat
Kalau sholat tarawih itu memang munfarid sendirian. Dan yang tidak bisa munfarid sendirian, lebih baiknya adalah berjamaah bersama-sama. Baik, nomor 37. Perhatikan beberapa ketentuan puasa. Puasa yang termasuk membatalkan pahala puasa. Oh, hati-hati, ini pertanyaan jebakan. Bukan membatalkan puasa ya, tapi membatalkan pahala puasa. Dari ketentuan tersebut adalah niat, itu jelas ketentuan puasa, dan tidak membatalkan berarti bukan. Menahan diri dari makan dan minum, jelas bukan. Berdusta kita simpan. Ini bisa jadi, ini bisa jadi. Menggunjing juga bisa jadi kita simpan. Muntah dengan sengaja, ini membatalkan puasa, bukan membatalkan pahala puasa. Tidak. Nah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga bukan. Jadi jawabannya nomor 3 dan 4. Kita cari yang B, tanda-tanda. Ingat ya, cermatilah pertanyaan-pertanyaan supaya kita tahu maknanya. Kalau ketika tidak makna, ini bisa jadi jebakan. Wah, batalkan puasa kita ternyata tidak ada. Jajan itu nomor 5, nah yang C, 5 dan 4. Nah, hati-hati ya, ini biasanya pertanyaan jebakan seperti ini. Makanya ketika mengerjakan teksnya terlalu panjang, baca dulu soalnya supaya kita tahu apa yang mau dipertanyakan dengan soal tersebut. Jadi kita tahu isinya apa toh. Nah, kira-kira seperti itu. Nomor 38, di saat menjalankan ibadah puasa kita menahan lapar dan dahaga. Tidak makan dan tidak minum meskipun tidak ada yang melihat. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Hal ini membawa hikmah bagi umat Islam, yaitu apa yo? Melatih kejujuran, boleh. B. Menghemat makanan, tidak. C. Mengajarkan umat Islam selalu menghemat pengeluaran, juga tidak. D. Mengajarkan umat Islam menjaga tubuhnya dari kegemukan, juga tidak. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Walaupun benar, puasa itu bisa membuat badan kita lebih sehat. Betul itu. Tapi yang paling tepat adalah yang A, melatih kejujuran. Karena konteksnya di sini, lihat, Allah Maha melihat. Nah, disesuaikan dengan soal dan jawaban. Nomor 39. Perhatikan pernyataan berikut ini, baca langsung soalnya. Yang merupakan hikmah zakat dan sedekah ditujukan nomor 39. Meningkatkan harga diri, boleh, tapi kurang tepat. Meningkatkan harga diri ya, nggak boleh. Harusnya karena kita harus menjadi orang yang rendah diri. Nah, ini kurang tepat. Senantiasa memegang teguh keimanan, boleh, tapi juga konteksnya kalau hikmah dan zakat itu kurang tepat. C. Menjalin persaudaraan yang erat antara sama muslim, betul. Kenapa? Karena kalau kita sedekah itu saling mengenai kesusahan, kita sedekah, kita beri bantuan, kita kan semakin erat. Wah, aku belum bantu temanku si fulan. Jadi ketika si fulan tersebut kesusahan, gantian dibantu, kan saling mempererat persaudaraan. Yang 4, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas betul. Berarti mana yang betul? Betul yang nomor 3 dan 4, jawabannya C. 39 jawabannya C. Pak Hafid nomor 40, Pak Hafid mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Ketika bulan Ramadan, Pak Hafid harus mengeluarkan zakat fitrah sebanyak, wah ini matematika ini. Lihat, Pak Hafiz mempunyai seorang istri, 1 istri dan 4 orang anak. Dan jangan lupa Pak Hafiznya juga dihitung. Berarti ada berapa yang harus disedekahkan? Dikeluarkan zakat fitrahnya ada 6 orang. 6 orang dikali 2,5 kg. Berapa hasilnya? Nomor 40, jawabannya D. Ya, coba kali 6 dikali 2,5. Hasilnya adalah 15 kg. Enak ya, hati-hati. Ini biasanya keliru mengalikannya. Mana yang kelirunya? Pak Hafiznya tidak dikalikan. Pak Hafiznya tidak dikalikan. Terus bilangan pengalinya sebanyaknya juga keliru. Tadi kadang 3, kadang 3,5, yang betul adalah 2, kg. Ya. Nomor 41. Ada seorang nabi berdakwah selama 950 tahun
untuk mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini aja sebenarnya kalau yang udah pernah dengar cerita udah tahu Nabi siapa ini. Dan meninggalkan menyembah berhala. Namun hanya sedikit yang mengikutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi tersebut untuk membuat kapal. Jelas. Nabi siapa anak? Nabi Nuh. Jelas ya, nomor 41 jawabannya C. Kemudian nomor 42, kalau ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mesti itu tentang korban. Coba kita cek. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Ismail alaihissalam bermusyawarah tentang mimpi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya, betul kan? Jawabannya. Pertanyaannya, dari peristiwa di atas, perilaku yang dapat kita teladani dari Nabi Ismail adalah ayo, jawabannya apa? 42, gampang. Taat kepada Allah. Bayangin, kemarin berkorban bukan berkorban untuk siapa? Tidak berkorban. Ketabahan hati betul tabah. Tapi tabah mau disuruh ayah mama, ayah, boleh aku nggak apa-apa kan enggak. Jadi saya berkata mempersilahkan ayahnya untuk menyembelihnya. Kalau memang perintah tersebut berasal dari Allah, berarti taat kepada Allah, itu garis besarnya. Cerita Nabi Ibrahim itu pasti tentang keberanian, kalau tidak tentang korban. Antara dua itu biasanya. Nomor 43, Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat pemberani. Salah satu keberanian adalah menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah yang mana? Bertengkar dengan teman yang lebih besar salah. Menyangkal guru saat belajar berlangsung, wah kurang, nggak boleh ini. C. Memberikan contekan, wah ini keliru meneh. D. Berarti bertanya kepada guru jika ada pelajaran yang belum dipahami. Yang betul adalah D. Gampang anak-anak, gampang kalau itu. Nah, nomor 44. Pasangan wali songo yang sesuai dengan daerah tempat dakwah ditujukan nomor, wah ini susah. Kalau kita nggak hafal letak-letaknya, itu susah. Ya. Nah, jawabannya pada masih kalian nomor 44, yaitu yang D. Sunan Punang di Tuban, Jawa Timur. Yang betul. Kalau Kudus gitu aja. Ampel Denta. Gunung Jati di Gunung Jati, ya mudahnya seperti itu untuk mengingat-ingat. 45. Perhatikan beberapa mukjizat pada Nabi dan Rasul berikut. Baca pertanyaannya. Mukjizat Nabi Isa. Nah, Nabi Isa dikatakan Nabi Isa. Menggunakan besi bukan. Menurunkan dari langit, ya atau tidak? Ayo. 45. Ayo. Bisa Pak? Betul. Nomor 2, dapat berbicara ketika masih bayi juga betul. 4, dikaruniai suara yang sangat merdu bukan. Ini Nabi Daud ya. Nomor 5, mengetahui bahasa semua binatang. Ini Nabi Sulaiman. 6, tokatnya dapat membelah laut merah. Ini Nabi Musa. Yang betul mana? 2 dan 3. 45 jawabannya adalah yang B. 46. Luqman Hakim adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ia bukan seorang nabi, akan tetapi namanya diabadikan sama Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Luqman. Luqman berpesan kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik. Penerapan sikap tidak berbuat syirik terdapat pada pernyataan yang mana? 46. Silakan dibaca. Ahmad selalu berdoa hanya kepada Allah. Betul, hanya. Kita simpan dulu, mungkin yang lainnya lebih bagus. B. Budi meskipun sholat tetap masih percaya kepada ramalan. Wah, ramalan jelas salah. Wahyu berdoa meminta selamat kepada pohon besar. Wah, ini minta selamat kepada pohon ini juga salah ini. D. Bagio setiap malam Jumat selalu bakal dupa. Wah, keliru meneh. Karena kepada jimatnya ini, wah ini bakal dupa. Baru ya. Yang paling betul adalah yang A. Syirik adalah sikap atau perbuatan. Kalau orang yang melakukan syirik dinamakan musyrik. Anak-anak ya, jelas ya. Syirik perbuatan, orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan musyrik. 47. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Nah, Al-Amin dapat dipercaya. Kalau Amin, ya Allah kabulkanlah. Kalau Amin, aman.
Contoh perilaku sehari-hari yang sesuai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah yang mana nomor 47, yang merasa bahwa Allah selalu mengasihi sehingga selalu jujur, jelas ini. Berbuat baik ada imbalan, kalau A, berbuat baik apabila ada imbalan jangan salah. Selalu berkata baik jika berbicara, ada jikanya itu mesti kemungkinan salah. Tetap berbuat baik apabila dipuji dan disanjung juga kurang tepat. Ini merasa bahwa Allah selalu mengawasi sehingga selalu jujur di mana saja. Betul. Nomor 48. Tidak sangka ketika soal itu selesai ya anak. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang menyelamatkan imannya dan ketauhidannya. Begitu pentingnya iman dan tauhid bagi mereka sehingga memilih melarikan diri dari kekejaman raja pada waktu itu. Contoh sikap perilaku yang sesuai dengan keteladanan Ashabul Kahfi adalah Dodi melarikan diri karena ditagih hutang. Wah, keliru. Ditagih hutang, hutang itu dibayar. B. Wawan tidak mau diajak untuk berdoa meminta kepada pohon besar. Boleh ini. 48. Kita simpan dulu 48. Kita simpan dulu ya yang B ya. C. Kamto dengan senang hati mau diajak ikut perayaan Natal. Ini juga gak boleh. Ini tidak. Ingat, tolong menolong itu boleh. Khususnya tolong menolong dalam kebaikan. Batasannya apa? Akidah dan ibadah. Nomor 48 yang D. Kawali dan teman-temannya selalu main jalangkung. Wah, ini lagi syirik. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. 49. Pada masa kepemimpinannya ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Siapa ini? Namun dengan keberanian dan ketegasannya semua nabi palsu dapat ditumpasnya. Dan kisah di atas salah satu keberhasilan Khulafaur Rasyidin yaitu pada masa kepemimpinan langsung aja Abu Bakar. Kenapa? Karena setelah Nabi meninggal saat itu diangkatlah Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar menjadi Khulafaur Rasyidin, banyak sekali muncul Nabi palsu. Nah, atas berkat jasanya Abu Bakar lah ditumaslah Nabi palsu tersebut. Baik, dan yang terakhir nomor 50, salah satu sahabat yang sangat tegas dan pemberani adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Contoh meneladani keberanian Umar bin Khattab yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar adalah Riko berani berkata kasar kepada bapak ibu guru, jelas salah ini. B. Udin berani membaca di depan kelas walaupun ia memiliki suara yang sengal kurang enak. Ini bisa ini. C. Zaman selalu berani kepada orang tua. Waduh, salah ini, berani orang tua juga salah, ini jelas. D. Juki terang-terangan berani menyontek. Wah, lah itu terang-terangan lah nyontek, ya Allah. Nomor 50 yang betul adalah yang B. Baik anak, alhamdulillah sudah kita bahas nomor 32 sampai nomor 50. Semoga dengan pembahasan ini dapat menambah ilmu anak-anak semua. Ya kalam, pada waktu itu kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.